Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehati. Pembacaan renungan kita malam hari ini, kita masih belajar dari Otniel. Judul renungan kita adalah Orang yang Beruntung. Ayat nats kita terambil dari kitab Yosua pasal 15 ayat 17 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Otniel, anak Kenas saudara Kaleb, merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa anaknya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya. Lalu berkatalah Kaleb kepadanya, "Ada apa?" Jawabnya, "Berikanlah kepadaku hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang, berikanlah juga kepadaku mata air." Lalu diberikannya kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Amin. Setiap kita tentu ingin menjadi orang yang beruntung. Itu adalah hal yang wajar, itu manusiawi. Namun perlu ditegaskan di sini bahwa beruntung bukan berarti yang bersangkutan hanya bersikap pasif atau hanya menerima saja, tetapi juga bersikap aktif. Ini sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang kata beruntung. Beruntung berarti bernasib baik, mujur, bahagia. Beruntung juga berarti berhasil, maksudnya berhasil usahanya, tidak gagal. Hal ini bisa kita lihat dalam kehidupan Otniel. Otniel menjadi orang yang beruntung karena berhasil menduduki Kiryat Sefer. Kiryat Sefer bukanlah kota yang mudah ditaklukkan, mengingat letak kota itu ada di pegunungan. Tetapi Otniel beruntung karena berhasil menaklukkannya. Keberuntungan Otniel berlanjut, yaitu ketika dia mendapatkan Aksa untuk menjadi istrinya. Sudah pasti Otniel tidak hanya duduk diam menantikan orang lain merebut Kiryat Sefer buat dia. Otniel tentu berjuang, bahkan sangat mungkin berjuang ekstra keras untuk menaklukkan kota tersebut. Dan hasilnya keberuntungan pun menghampirinya. Otniel menjadi orang yang beruntung karena mendapatkan istri yang menerima warisan. Perhatikan perkataan Aksa. "Berikanlah kepadaku hadiah, telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang, berikanlah juga kepadaku mata air." Jelas sekali dikatakan bahwa Kaleb telah memberikan tanah kepada Aksa. Ini merupakan keuntungan bagi Otniel, karena dia juga akan menikmatinya. Sekalipun tanahnya gersang, namun tentu saja masih bisa digunakan untuk kepentingan lain, di luar untuk bercocok tanam. Bisa untuk mendirikan rumah untuk tempat tinggal bagi dia dan keturunannya. Ternyata keberuntungan Otniel berlanjut. Permintaan Aksa supaya Kaleb memberikan mata air juga dituruti. Di tanah yang gersang seperti itu, air merupakan kebutuhan yang penting dan mendesak. Kaleb tidak menahan-nahan untuk memberikan mata air kepada Aksa. Tentu saja bukan hanya Aksa yang akan menikmatinya, Otniel pun juga akan menikmatinya. Alkitab tidak menjelaskan adanya usaha Otniel untuk mendapatkan tanah dan mata air tersebut. Bisa dikatakan bahwa Otniel beruntung karena mempunyai istri yang menerima warisan. Ada kalanya seseorang menjadi manusia yang beruntung walaupun dia bersikap pasif.
Misalkan, dia mendapat warisan dari orang tuanya yang kaya. Untuk hal ini, tentu harus disyukuri. Namun, tidak semua orang bernasib seperti itu, karena tidak semua orang memiliki orang tua yang kaya. Tetapi, satu hal yang perlu ditanamkan di dalam diri orang tersebut adalah bahwa dia juga bisa menjadi manusia yang beruntung. Itu bisa didapatkan ketika dia mau berjuang menggapai keinginannya. Untuk kita yang tidak menerima warisan, mari berjuang. Jangan hanya duduk diam menanti orang lain memberikan sesuatu kepada kita. Keberuntungan bisa didapatkan dengan usaha keras yang kita lakukan di dalam hidup ini, dan juga karena Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita. Demikian pembacaan renungan kita malam hari ini. Kita akan akhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami memohon kekuatan-Mu agar kami bisa berjuang mencapai apa yang kami rindukan. Karena kami tidak ingin menunggu orang lain berbuat sesuatu untuk kami. Tetapi apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami ingin mengerjakannya dan memberikan yang terbaik semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhanlah yang membuat perjalanan hidup kami berhasil dan beruntung. Berkat-Mu atas kami semua malam hari ini. Istirahat kami sepanjang malam ini juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang menjaga dan melindungi setiap kami. Malam ini kami tidur dengan nyenyak, esok hari kami bangun dengan kekuatan baru di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Salam sehati.